setan, tentang jin yang katanya kalau kita sedang berpuasa ini, setan jin itu dipenjara, dikerangkeng, dibelenggu agar tidak mengganggu kita. Ketika kita menjalankan puasa, kita ini kan harus menekan, kita harus mengendalikan semua hawa nafsu kita. Yang mana hawa nafsu kita ini, anasir kita, pola pikir kita ini sama halnya dengan setan, sama halnya dengan hantu, sama halnya dengan jin. Oh, mendengarkan ada orang marah-marah ke kita, kita emosi, hingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa mencelakai atau melukai orang lain, bahkan mencelakai diri kita sendiri. Jadi sebetulnya yang dibelenggu, yang dipenjara itu ya semua yang ada di dalam pribadi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, karena ini di bulan suci Ramadan ya, yang mana kita semua alhamdulillah menjalankan ibadah puasa ya. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu dulur kita, yaitu, Mas Wahyu, apakah benar kalau di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa itu semua makhluk halus ya, setan, jin itu dipenjara, dibelenggu, atau bahasanya itu dikerangkeng ya, agar tidak mengganggu umat manusia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, mungkin saya tidak bisa menjabarkan atau menjelaskan dari sudut pandang keagamaan ya dulur-dulur, karena Mas Wahyu bukan ahli agama, nanti jadi salah nanti ya. Nah, akan tetapi saya berusaha menjawab ini sesuai dengan pengertian dan pemahaman saya secara pribadi ya, yang mungkin kalau tidak sesuai dengan dulur-dulur ya saya mohon maaf ya. Sekali lagi, saya ini belajar segala sesuatu hal itu bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, yaitu dari luar kehidupan saya atau dari alam semesta ini, dan juga dari dalam kehidupan saya, yaitu di dalam kehidupan pribadi saya. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalau kita bicara tentang puasa, kan kita juga harus paham bahwa ketika kita menjalankan puasa ini, kita itu sedang menjalankan konsep apa, istilahnya begitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita, oh katanya begini, oh katanya begini, lalu kita ikut-ikutan, lalu kita menjalankannya. Tidak. Tetapi jenengan, saya ini harus paham bahwa ketika kita membahas atau membicarakan tentang puasa, yaitu tentunya tentang syariat dan juga hakikatnya, atau tentang tata caranya dan juga niat daripada puasa itu sendiri. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, puasa ini adalah bentuk bagaimana kita mampu mengendalikan seluruh unsur kehidupan kita secara manusiawi dan juga secara ilahi. Nah, yang secara manusiawi yang bagaimana? Ya, kita mampu mengendalikan seluruh pola pikir kita, seluruh hawa nafsu kita ini bisa kita kendalikan dengan menggunakan unsur daripada keilahian kita. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan tentang setan, tentang jin yang katanya kalau kita sedang
berpuasa ini setan jin itu dipenjara, dikerangkeng, dibelenggu agar tidak mengganggu kita. Ya jelas, itu sangat benar sekali. Setan jin dan sebangsanya itu dipenjara, dibelenggu. Di mana penjaranya atau belenggunya? Ya ada di dalam kehidupan pribadi kita ini. Jadi ketika kita menjalankan puasa, kita ini kan harus menekan, kita harus mengendalikan semua hawa nafsu kita. Yang mana hawa nafsu kita ini, anasir kita, pola pikir kita ini sama halnya dengan setan, sama halnya dengan hantu, sama halnya dengan jin. Contoh, kadang mengajak berbuat jahat, kadang mengajak begini, mengajak begitu yang negatif. Di situ kita kendalikan menggunakan unsur ilahi kita. Kita senantiasa beriman, bertakwa, kita ingat kepada Sang Pencipta bahwa perbuatan ini salah, perbuatan ini salah. Oh, mendengarkan ada orang marah-marah ke kita, kita emosi, hingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa mencelakai atau melukai orang lain, bahkan mencelakai diri kita sendiri. Jadi sebetulnya yang dibelenggu, yang dipenjara itu ya semua yang ada di dalam pribadi kita ini. Setan, hantu, dan lain sebagainya itu semua ada ya karena kita ini ada. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada mereka semua. Bahasanya begitu, ya. Kalau manusia itu tidak ada, ya yang lainnya nggak ada. Siapa yang mengakui ada? Ya, yang mengakui keberadaan semua unsur kehidupan di jagat raya ini ya kita manusia ini. Termasuk juga dengan setan, jin, dan lain sebagainya ini tadi. Jadi sangat tepat, sangat benar sekali kalau secara keagamaan dikatakan bahwa setiap di bulan suci Ramadan atau ketika seluruh umat muslim menjalankan atau menunaikan ibadah puasa, itu semua setan, jin, dan lain sebagainya ini dibelenggu, dipenjara agar tidak mengganggu. Itu benar sekali. Karena apa? Ya itu tadi. Kita semua ini sedang berbondong-bondong untuk mengekang, mengendalikan hawa nafsu kita, memenjarakan seluruh hawa nafsu kita. Yaitu kita sedang memenjarakan setan, memenjarakan seluruh keinginan kita yang bisa jadi bersifat tidak baik itu tadi. Jadi ketika di bulan, ini contoh saja ya dulu-dulu, ketika di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, akan lebih banyak orang-orang yang melakukan kebaikan dibandingkan orang-orang yang melakukan keburukan. Karena apa? Ya karena itu tadi. Karena setannya semua dipenjara. Lah yang memenjarakan siapa? Ya kita sendiri. Oh, setan itu ada di pribadi kita. Semua ini ada di kita. Ada dan tidak ada tergantung kita. Bisa dan tidak bisa juga tergantung kita. Semuanya tergantung kita. Jadi sebetulnya bukan setan yang menggoda kita. Oh, bukan kita melakukan sebuah kejahatan karena kita terbujuk rayu setan. Bukan. Ya terbujuk rayu pola pikir atau hawa nafsu kita sendiri ini. Nah inilah pentingnya kita memahami, pentingnya kita ngerti, agar kita tidak hanya asal menjalankan saja, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan hikmah atau manfaat daripada berpuasa. Ya mungkin dulur-dulur paham ya, kalau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman atau pola pikirnya panjenengan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi ini
menurut Mas Wahyu secara pribadi, ya, itulah adanya. Kalau kita bicara tentang apa yang ditanyakan oleh sedulur kita itu tadi, tentang setan, jin, dan lain sebagainya yang dipenjarakan ketika bulan suci Ramadan. Itu benar, benar sekali. Tapi Mas Wahyu tidak membahasnya secara lebih dalam berdasarkan pemahaman keagamaan, karena Mas Wahyu bukan ahli agama, ya. Tetapi Mas Wahyu mencoba menguraikannya berdasarkan pemahaman naluri kita di dalam mempelajari seluruh unsur kehidupan kita. Jadi itu benar sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu sedulur kita, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua. Jadi, selamat menjalankan ibadah puasa, jalankan ibadah puasa ini, tunaikan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.